Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat arah hidup yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali kisah perang Uhud. Ketika Ibnu Qami'ah sudah menyebarkan kabar bahwa Rasulullah SAW wafat, maka mental kaum muslimin memang betul-betul jatuh. Namun pada person-person tertentu, semangat kepahlawanan begitu kuat dalam darah mereka. Misalnya kisah tentang Anas bin Nadir, paman dari Anas bin Malik yang membantu Rasulullah SAW di rumahnya. Beliau mendatangi sekelompok kaum muslimin yang tampak telah putus asa, lalu bertanya kepada mereka, "Kenapa kalian duduk dan begitu lesu?" Orang-orang ini menjawab bahwa Rasulullah sudah wafat. Lantas kenapa? Meskipun Nabi sudah tiada, kita harus terus berjuang. Maka Anas pun maju dengan sangat gagahnya. Dia meneriakkan bahwa dia sudah mencium bau surga. Dan sesuai apa yang disaksikan oleh sahabat Nabi Sa'ad bin Mu'az, Anas berperang demikian hebatnya sampai beliau terbunuh. Ketika jasadnya ditemukan, ada puluhan luka. Ada yang mengatakan 80 bekas luka di badannya. Dan sampai-sampai mayat beliau tidak bisa dikenali lagi kecuali oleh saudara perempuannya yang mengenali mayat Anas lewat bentuk jarinya. Sementara serangan dari pasukan Quraisy sedikit mengendor karena mereka merasa bahwa telah memenangkan pertempuran. Tokoh utama dari peperangan ini, yakni Rasulullah, sudah wafat dan mereka sudah bisa pulang dengan tenang karena agama baru ini pasti sudah akan musnah. Nabi sendiri yang tengah luka parah ditamengi oleh sekitar 20-an orang yang bertempur habis-habisan. Dan kini beliau sudah mulai pulih, kesadarannya mulai bangkit. Lalu Nabi membawa sahabat-sahabatnya yang melindungi dirinya tersebut untuk mengikuti beliau masuk ke sebuah celah di bukit. Di sana mereka dapat sedikit beristirahat, kemudian menghindari serangan musuh. Namun pada saat mereka duduk, nampaklah wajah Rasulullah terluka parah. Pecahan logam sebesar-besar cincin menancap di daging pipi Rasulullah. Maka Abu Ubaidah bin Jarrah mengeluarkan pecahan logam itu satu persatu dengan giginya. Hal itu membuat dua buah gigi Abu Ubaidah tanggal dan mulutnya berdarah. Kemudian darah di pipi Nabi yang terus mengucur itu disedot oleh Malik bin Sinan. Dan dengan sengaja Malik menelannya. Kedua orang ini mendapatkan keistimewaan karena Rasulullah pernah bersabda, "Barang siapa yang darahnya menyentuh darahku, api neraka tidak akan menyentuhnya." Nabi bersama regu penyelamat beliau ini kemudian bergerak lagi di celah-celah bukit. Beberapa sahabat yang sedang menyelamatkan diri di Bukit Uhud melihat gerakan mereka ini lalu menghampiri. Ka'ab bin Malik melihat dari kejauhan ada orang dengan postur dan gaya yang mirip sekali dengan Nabi SAW, hanya cara jalannya pelan, sedangkan dia tahu bahwa Nabi selama ini selalu berjalan cepat. Ka'ab bersama teman-temannya terus maju untuk mengidentifikasi, dan ketika dia memastikan bahwa itu memang Rasulullah SAW, maka Ka'ab pun berteriak, "Hei kaum muslimin, alhamdulillah, inilah Rasulullah masih hidup bersama kita." Nabi kemudian menyuruh Ka'ab untuk diam lebih dahulu, maka dia tidak meneruskan pengumumannya itu. Hanya ini sudah didengar oleh kaum muslimin dan juga oleh beberapa orang musyrikin. Orang-orang Islam kemudian mulai datang satu persatu ke tempat di mana Nabi beristirahat, dan mereka begitu gembira seolah-olah tertutup semua kekalahan yang tadi. Kehidupan Rasulullah SAW memang adalah kemenangan di atas kemenangan. Di antara kaum musyrikin yang mendengar kabar bahwa Rasul masih hidup adalah Ubay bin Khalaf. Kita sudah kisahkan tentang orang ini bahwa ketika ia datang ke Madinah untuk menebus tawanan, dia berkata dengan sombong di hadapan Nabi bahwa dia dengan menunggangi kudanya yang dia namakan Aud akan membunuh Rasulullah SAW, dan Nabi menjawab pada saat itu bahwa takdir tidak berlaku demikian, bahkan Rasulullah lah yang akan membunuh Ubay. Orang ini memacu kudanya dan memburu Rasulullah SAW ke tempat beliau. Para sahabat berjaga-jaga di samping Rasulullah siap untuk menyerang Ubay bin Khalaf, tapi Nabi mencegah mereka semua. Bahkan Nabi mengambil sendiri tombak dari Haris bin Simmah. Saat Ubay mendekat, Nabi pun menombaknya sehingga lehernya sobek. Dia hampir jatuh dari kuda tapi tetap bisa bertahan, lalu kudanya berlari ke arah pasukan kaum musyrikin. Di perkemahan kaum Quraisy, dia dengan sangat takut dan gusar mengatakan bahwa
Muhammad sudah menyatakan bahwa dia akan membunuhku dahulu, dan betul dia membunuhku pada hari ini. Terbunuhnya tokoh penting ini dan kabar bahwa orang yang menombaknya justru adalah Nabi Muhammad sendiri yang masih hidup membuat orang-orang Quraisy kembali risau. Sementara itu Ali bin Abi Thalib mencari air, namun tidak didapati air yang cukup bersih untuk diminum, sehingga kantong-kantong air yang diisi oleh Ali bin Abi Thalib tidak diminum oleh Rasulullah SAW karena baunya yang tidak mengenakkan. Jadilah air itu hanya digunakan sebagai pembasuh luka saja, sekalipun sebenarnya kaum muslimin dan juga Rasulullah pada saat itu sangat haus. Kelompok kaum muslimin ini kemudian berusaha mendaki bukit yang lebih tinggi lagi, namun ternyata Rasulullah belum begitu pulih, keadaannya sangat lemah. Tolha bin Ubaidillah yang pada saat itu juga keadaannya sangat buruk, apalagi jari-jarinya sudah putus sebagiannya, berinisiatif menggendong Rasulullah SAW di punggungnya. Dia merangkak-rangkak sambil menggendong Nabi mencapai puncak yang dituju. Nabi berkata tentang kepahlawanan Tolha ini, barang siapa yang menyaksikan seorang syahid yang merayap di muka bumi, itulah dia Tolha putra Ubaidillah. Tolha digelari sebagai syahid meskipun dia sejatinya masih hidup. Sesampainya di satu tempat yang relatif aman, maka Nabi bersama para sahabat ini beristirahat. Nabi memimpin sholat dengan duduk karena beliau sudah kepayahan. Pasukan ini kemudian terlelap, sementara sebagiannya berpatroli berjaga-jaga. Sementara itu kaum Quraisy sibuk mencari orang-orangnya yang gugur. Korban di pihak kaum musyrikin Makkah ini tidak terlalu besar. Dari 3.000 pasukan yang mereka miliki, yang mati hanya 20-an orang. Ada yang mengatakan 22 orang. Sementara kaum muslimin yang tergeletak di sana, jasadnya mencapai 55 orang. Sebenarnya masih ada lagi, karena dalam catatan sejarah perang Uhud ini menewaskan sekitar 70 syuhada. Jasad-jasad kaum muslimin yang lebih dari 50 orang ditemukan oleh kaum Quraisy ini sebagian besarnya tidak mereka kenal. Hanya 3 orang yang mereka tahu pasti. Jasad yang paling mereka benci di situ tentunya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah, sang singa Allah yang sudah wafat ditombak oleh Wahsy. Yang lainnya adalah Mus'ab bin Umair, sang duta Islam yang sangat terhormat, dan kemudian ada jasad Abdullah bin Jahash. Sebenarnya mereka sedang mencari-cari mayat Rasulullah SAW. Mereka berharap betul bahwa berita dari Ibnu Qami'ah bahwa Nabi berhasil ditewaskan di perang itu adalah sebuah kebenaran. Tapi mereka harus kecewa karena memang tidak ada jasad Rasulullah di sana, disebabkan Rasulullah masih hidup dan sedang berada dengan para sahabatnya di puncak bukit Uhud. Wahsy dia kembali ke dekat jasad Hamzah. Ia merusak jasad yang mulia itu, disobeknya bagian perut dan dikeluarkannya jantung Hamzah. Ada yang mengatakan hatinya. Organ itu kemudian dibawa menghadap kepada Hindun. Perempuan yang sudah dirasuki amarah ini kemudian mengambil organ itu, menggigitnya dan menelan sebagiannya lalu memuntahkan yang lain. Begitu kejamnya. Wahsy bertanya, apa yang akan kau berikan kepada orang yang sudah membunuh musuhmu ini? Kata Hindun, semua bagian rampasan perangku adalah untuk engkau. Tapi sekarang bawa dulu aku ke jasadnya. Ketika jasad Hamzah ditemukan, maka Hindun memotong hidung, telinga, dan beberapa organ tubuh yang lain. Dia lepaskan kalung, anting, dan gelangnya untuk diserahkan kepada Wahsy, dan dia ajak beberapa wanita lain untuk memotong-motong jenazah kaum muslimin. Dengan brutal, para wanita ini tidak hanya memotong saja, tapi juga melekatkan organ-organ itu untuk dikalungkan di badan mereka. Lalu mereka bernyanyi dengan lagu-lagu kemenangan. Kebiadaban para wanita ini diikuti pula oleh kaum laki-lakinya yang dipenuhi dendam kesumat, kemudian memotong jasad kaum muslimin dengan biadab. Termasuk di sana Abu Sufyan yang menusukkan ujung tombaknya ke mulut jenazah Hamzah dan mengatakan, rasakanlah sekarang wahai kau pemberontak. Kejadian itu dilihat oleh Hulais, kepala suku Kinanah, sekutu Quraisy. Orang ini kemudian berteriak mencela perbuatan itu dan meremehkan Quraisy yang merusak daging sepupunya sendiri yang mati. Maka Abu Sufyan mengatakan, jangan ceritakan ini kepada siapapun juga.
Kejadian pengerusakan mayat ini pun salah satunya juga dihentikan oleh Abu Amir Ar-Rahib yang mendekati mayat anaknya, seorang pengantin baru yakni Hanzalah. Abu Amr meratapi anaknya tersebut dan kemudian menyebut-nyebut kebaikan sang anak. Dia juga memuji kebaikan Hamzah, lalu menatap sinis kepada Hindun dan para perempuan yang dengan sangat kejam sudah merusak mayat para syuhada ini. Dia mengatakan, sudah berhentilah merusak mayat-mayat orang. Sesungguhnya ini juga adalah kerabatku dan kerabat kamu juga. Kini pasukan Quraisy sudah merasa perang berakhir dan mereka bersiap-siap untuk pulang. Para budak sudah diperintahkan untuk membereskan perkemahan. Perlengkapan perang mereka sudah ditanggalkan, baju-baju besi sudah dinaikkan ke punggung-punggung unta dan mereka bersiap-siap bertolak ke Makkah. Namun Abu Sufyan masih menyempatkan diri menaiki kudanya, kemudian menyusuri kaki bukit menuju ke kawasan yang diketahui bahwa di sanalah Nabi dan para sahabat sedang berlindung. Dari jarak tertentu Abu Sufyan kemudian berteriak, perang akan terus berlangsung sejak hari ini dan hari-hari esok, katanya. Lalu dia mengagung-agungkan Hubal dan mengatakan bahwa agama Nabi Muhammad yakni Islam akan dihancurkan. Seruannya itu kemudian dibalas oleh Umar bin Khattab yang mengatakan bahwa yang maha agung itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak sama antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy. Yang mati di kalangan orang-orang musyrikin akan dilemparkan ke neraka, sedangkan kaum muslimin yang gugur pada saat itu akan ditempatkan di dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenali suara Umar, kemudian Abu Sufyan mengkonfirmasi. Dia bertanya, "Hai Umar, apakah Muhammad hidup atau mati?" Lalu Umar mengatakan bahwa wallahi Nabi kami masih hidup. Abu Sufyan kemudian juga menyampaikan bahwa beberapa mayat kaum muslimin sudah dipotong-potong dan dia sama sekali bukanlah orang yang bertanggung jawab akan hal itu. Dia tidak menyuruh tapi dia juga tidak melarang. Selain itu Abu Sufyan juga melemparkan sebuah tantangan yang mengatakan bahwa kita akan bertemu lagi di peperangan berikutnya di tahun depan, dan tantangan itu disahut oleh kaum muslimin. Baiklah, ini adalah perjanjian antara kita. Kepergian pasukan musuh ini tetap saja diwaspadai oleh Nabi. Lalu Nabi menyuruh Sa'ad untuk mendekat ke arah perkemahan mereka dan menyaksikan apa yang sebenarnya yang akan dilakukan oleh pasukan Quraisy. Nabi mengatakan kalau mereka menuntun kuda dan naik unta, berarti mereka menuju Mekah. Tapi kalau yang mereka tuntun adalah unta dan yang mereka kendarai adalah kuda, berarti mereka akan menuju ke Madinah melanjutkan serangan berikutnya. Maka kalau mereka menyerang Madinah, kita akan bertempur lagi, kata Nabi. Dan dalam pengamatan Sa'ad memang orang-orang ini telah menaiki unta dan menuntun kuda-kudanya. Itu tandanya mereka sudah akan kembali ke arah Makkah. Nantinya ketika seorang di antara kaum musyrikin Makkah pada saat itu telah Islam, dia menceritakan kejadian bahwa mereka memang pulang ke Makkah disebabkan juga karena kuda-kuda mereka sudah sangat letih dan hampir semua kudanya tertembus anak panah, sehingga penyerangan ke Madinah pun sebenarnya memang tidak memungkinkan untuk dilakukan. Selanjutnya Nabi memimpin para sahabat menuruni bukit dan mencari jenazah para syuhada. Haris bin Simmah diutus untuk mencari tubuh Hamzah. Ketika ia menemukannya, dia sangat syok karena mayat Hamzah tampak begitu mengerikan, mengenaskan sekali keadaannya. Karena Haris tidak segera kembali, maka Nabi mengutus lagi Ali bin Abi Thalib yang kemudian bertemu dengan Haris yang sedang tertegun di depan mayat Hamzah. Dan ketika Nabi sudah menyaksikan sendiri kondisi Hamzah, beliau mengatakan bahwa seumur hidupku aku tidak pernah semarah seperti yang kurasakan kali ini. Kata Nabi lagi, kalau kelak Allah memberikan kemenangan pada kita, akan kurusak muka 30 mayat kaum Quraisy. Namun ucapan Nabi itu kiranya tidak mendapatkan perkenan dari langit, dan Allah menurunkan ayat di surah An-Nahl, wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bihi wa la in sabartum lahu khairul lisabirin. Kalau kalian ingin melakukan pembalasan, kata Allah, balaslah sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan kepada engkau. Namun sesungguhnya memberikan maaf itu jauh lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Maka akhirnya Nabi membatalkan, mencabut perkataannya itu, dan juga selanjutnya melarang keras setiap tindakan merusak
fisik, terutama muka mayat pada setiap kali peperangan berakhir. Bahkan secara spesifik Nabi juga mengajak kaum muslimin, mengajarkan mereka untuk menghargai manusia, terutama wajahnya, karena disitulah Allah meletakkan citra manusia dan menempatkan simbol kehormatannya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad kita ketahui bahwa Nabi mengatakan, kalau kalian mau mukul, jangan pukul di bagian wajah, karena Tuhan menciptakan Adam dalam citranya. Jauh dari mayat Hamzah terbaringlah jasad Abdullah bin Jahsh yang juga sudah terkoyak-koyak. Tapi kemudian Nabi menemukan satu pemandangan yang agak kontras, yakni mayat Hanzalah. Jasad Hanzalah ini tidak diusik sedikit pun baik oleh laki-laki ataupun perempuan dari kalangan Quraisy. Hanzalah tergeletak di sana terbaring tenang seolah sedang ditidurkan oleh malaikat, dan rambutnya basah. Memang seperti kita sudah kisahkan di episode sebelumnya, Hanzalah disabdakan oleh Rasulullah bahwa dia dimandikan oleh malaikat karena Hanzalah pergi berperang dalam keadaan junub pasca malam pengantinnya. Nabi juga menjumpai jasad Khaisamah, seorang yang kita sebutkan di episode lalu bahwa dia telah bertemu anaknya yang lebih dahulu syahid di Badar dalam mimpi, dan dia dipanggil-panggil untuk segera bergabung ke surga oleh anak beliau tersebut. Dan sekarang ia telah memenuhi undangan sang putra. Tak jauh dari sana Nabi menjumpai pula tubuh dari Sabit bin Dahdahah. Sabit bin Dahdahah adalah orang yang melerai satu persoalan. Pada saat itu ada sahabat Nabi yang bernama Abu Lubabah yang dituduh oleh anak yatim yang diwalikannya memakan harta anak yatim tersebut berupa pohon kurma. Padahal kenyataannya pohon tersebut adalah milik pribadi Abu Lubabah, dan si anaklah yang salah paham terhadap kepemilikan itu. Ketika masalah ini dikadukan kepada Rasulullah, Rasulullah mendamaikan dan menjelaskan siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi kemudian meminta Abu Lubabah untuk menyerahkan sajalah, karena ini anak yatim, lebih baik kau hibur hatinya. Tapi ego keadilan serta ketersinggungan Abu Lubabah membuat dia tidak mau untuk menyerahkan pohonnya itu kepada si anak yatim. Saat itulah Sabit bin Dahdahah datang kepada Nabi lalu berkata, "Ya Rasulullah, kalau aku beli saja pohon kurma ini dari Abu Lubabah lalu aku serahkan kepada si anak yatim itu, apakah nanti aku akan punya pohon seperti itu di surga?" Kata Nabi, "Ya tentu saja." Maka dilakukanlah hal itu oleh Sabit bin Dahdahah. Maka ketika melihat mayat sahabat ini, Nabi teringat dengan kejadian itu dan bersabda, "Pohon kurma dengan tandan penuh dan dahan yang menjuntai begitu rendah menjadi milik putra Dahdahah di surga." Inilah para sahabat arah hidup yang dimuliakan Allah. Kita tidak mengerti mana pahala yang akan kita nikmati di surga nanti, sehingga kita mestinya berburu segala kebaikan dan bersegera untuk melakukan segala kesolehan. Allahumma ja'alna minas salihin. Seorang Ansor kemudian menemukan sesosok tubuh yang masih bernafas. Itu adalah Usairim. Sehari sebelum perang Uhud dia masih menghindar untuk masuk Islam, sehingga orang menjadi marah dan benci kepada beliau. Setiap kali ditanya dan ditawarkan untuk masuk Islam, dia selalu mengelak dan jawabannya tetap sama. "Kalau aku sudah tahu bahwa itu benar, maksudnya agama itu benar, pasti aku tidak akan ragu-ragu lagi." Dan jawaban itu berulang dan berulang. Namun faktanya saat ini dia sedang terbaring di tengah-tengah korban perang yang lainnya. Lalu ditanyalah ia oleh orang-orang Ansor yang menemukan beliau. Dia ditanya, "Apakah yang mendorongmu ke sini?" Tanya mereka. "Demi siapa kamu di sini? Demi saudara-saudara kafirmu atau demi Islam?" Usairim menjawab, "Aku berjuang demi Islam." "Entah kenapa," kata Usairim, "tiba-tiba aku yakin saja kepada Allah dan Rasulnya, lalu aku langsung bersyahadat. Dan pagi-pagi sekali aku terniat untuk bergabung bersama pasukan perang ini. Aku ambil pedang dan aku keluar bergabung bersama Rasulullah SAW, dan inilah sekarang aku terluka sangat parah." Tak lama Usairim pun menghembuskan nafasnya yang terakhir. Lalu para sahabat Ansor pun menemui Rasulullah dan menceritakan ini semua kepada beliau. Nabi bersabda bahwa benar Usairim itu betul-betul telah Islam dan dia merupakan salah satu penduduk jannah. Bertahun-tahun kemudian dan hingga saat ini juga Usairim dikenal sebagai orang yang masuk surga tanpa pernah sekalipun mendirikan sholat. Memang detik-detik terakhir hidup kita lah yang menentukan kualitas kehidupan yang sesungguhnya. Bagaimana seseorang mati
Demikianlah keadaannya nanti ketika dibangkitkan. Dan tentu saja kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan husnul khatimah, penutup yang baik dari kehidupan kita. Usairim adalah sebuah pelajaran betapa akhir hidup yang baik itu bisa menegasikan semua keburukan yang ada sepanjang kehidupan kita yang kita lalui. Tidak hanya wajah orang Islam yang ditemukan, tapi di antara mayat-mayat itu ditemukan juga seorang yang baru terlihat pertama kali dan orang merasa asing. Tapi kemudian diidentifikasi bahwa itu adalah Muhairik, seorang rabi Yahudi dari Bani Sa'labah. Pagi hari ketika mereka mendapatkan informasi bahwa Nabi akan bertempur melawan pasukan Quraisy, dia memerintahkan kaumnya agar menjaga perjanjian dengan Nabi dan membela Rasulullah dalam peperangan itu. Tapi orang-orang Yahudi dari kaumnya menolak dan mencari-cari alasan. Salah satu alasannya adalah bahwa itu adalah hari Sabat. Mukhairik katakan perang ini tidak akan menodai hari Sabat, lalu dia berangkat sendiri. Dan dia berpesan bahwa dia mengangkat Nabi Muhammad sebagai ahli warisnya. Kalau aku gugur pada pertempuran nanti, semua hartaku kuserahkan kepada Muhammad untuk satu keperluan yang akan ditunjukkan oleh Tuhan kepadanya. Begitu wasiat dari Mukhairik. Mukhairik memang memiliki kebun kurma yang luas dan nantinya itu adalah menjadi harta sedekah yang dibagi-bagikan oleh Rasulullah SAW kepada orang yang membutuhkan. Nabi menyebut Mukhairik ini sebagai orang Yahudi yang terbaik. Setelah dipastikan bahwa pasukan tentara Mekah telah betul-betul pulang ke kota mereka, penduduk Madinah merasa lebih leluasa untuk bergerak dan kaum wanita pun mulai keluar dari kota untuk merawat luka-luka para pejuang dan memastikan kebenaran yang mereka dengar tentang perang. Di antara wanita yang pertama datang ke medan laga itu untuk melihat keadaan adalah Sofiyah bibi Nabi, Aisyah Ummul Mukminin dan juga Ummu Aiman. Mendengar kedatangan Sofiyah, sang bibi, Nabi merasa sangat khawatir karena Sofiyah merupakan saudara kandung dari Hamzah dan dia khawatir bahwa keadaan fisik Hamzah yang begitu buruk akan menggoncang jiwa Sofiyah. Maka Nabi memesankan kepada Zubair, putra Sofiyah, temui ibumu dan bawa kembali pulang. Jangan engkau perlihatkan apa yang terjadi pada saudaranya. Namun Sofiyah menolak untuk pulang. Dia katakan, aku sudah dengar semuanya dan aku berjanji untuk berteguh hati. Mereka memang sudah ditarbiyah oleh Rasulullah SAW dengan satu ayat yang memang sampai sekarang menjadi ayat yang sangat menguatkan bagi kita. Wasta'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Jadikanlah sabar dan solat sebagai penolong engkau wahai orang beriman, karena Allah beserta orang yang sabar. Dan ayat itu disambung, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Janganlah kamu katakan bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah, para syuhada, itu mati, karena sebenarnya mereka itu tetap hidup, tetapi kamu tidak dapat menyadari dan tidak dapat melihat bagaimana cara mereka dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatimah putri Nabi kemudian juga sudah menyusul dan beliau merawat luka ayahnya sallallahu alaihi wasallam. Para wanita ini menangis tapi tidak meratap. Nabi sendiri juga menitikkan air matanya, terutama ketika menemukan Mus'ab. Nabi tahu bahwa Mus'ab memang sudah wafat, karena ketika perang, seorang laki-laki memegang bendera. Dia memanggul bendera yang seharusnya ada di tangan Mus'ab. Ketika Nabi menyuruhnya untuk keluar, laki-laki itu menoleh kepada Nabi dan mengatakan, aku bukan Mus'ab. Lalu Nabi sadar bahwa itu adalah malaikat. Pada saat itu Nabi sudah memperkirakan Mus'ab pasti cedera parah atau bahkan sudah gugur sebagai syahid. Dan inilah Nabi sekarang menemukan fakta bahwa Mus'ab memang sudah terbunuh. Nabi pun membacakan ayat Quran di samping Mus'ab, minal mu'minina rijalun shadaku ma ahadullah alaih wa minhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang beriman ada orang yang menepati janji mereka kepada Allah. Di antara mereka ada yang memenuhi janjinya dengan kematian, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak mengubah pendiriannya. Inilah Mus'ab bin Umair, duta Islam yang menjadi salah satu faktor kunci suksesnya dakwah di Madinah. Rasulullah SAW kemudian memerintahkan agar semua mayat diangkat dan diletakkan di dekat tubuh Hamzah, dan kuburan pun mulai digali. Hamzah dibungkus dengan jubah. Nabi mendirikan sholat jenazah untuk beliau dan kemudian menyolatkan semua pejuang yang gugur satu-satu. Tidak sekalian, Nabi menyolatkannya satu persatu. Sehingga total yang dilakukan pada hari itu ada 72 kali sholat jenazah.
Demikianlah kasih sayang dan penghormatan Nabi kepada ruh para syuhada. Begitu kuburan sudah siap, maka pada tiap liang 2-3 mayat dimasukkan. Hamzah dimasukkan bersama keponakannya Abdullah bin Jahash, dikuburkan dalam satu lubang. Nabi kemudian memimpin setiap penguburan itu. Kata Nabi, cari Amr bin Jamuh dan Abdullah bin Amr. Mereka di dunia adalah sahabat yang tidak terpisahkan. Kumpulkan mereka dalam satu kubur. Namun ternyata kedua jasad itu sudah dibawa oleh Hindun. Ini bukan Hindun istri Abu Sufyan, ini adalah Hindun dari kalangan muslimah. Beliau adalah adik dari Abdullah bin Amr dan juga istri dari Amr bin Jamuh. Dia hendak memakamkan mayat itu di Madinah. Tapi ketika sampai di kaki bukit, untanya tidak bisa bergerak. Kata Nabi, unta itu mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berbalik karena syuhada perang Uhud mestilah dikuburkan di sana. Maka Hindun pun berbalik ke arah Uhud dan menyerahkan jenazah suami dan kakaknya kepada Rasulullah SAW. Kedua orang ini, Amr bin Jamuh dan Abdullah bin Amr, dikuburkan di dalam satu liang bersama juga dengan anak dari Hindun, yakni Khalad bin Amr bin Jamuh. Wanita yang sedang sangat bersedih karena kehilangan kakak, suami sekaligus anaknya. Pada saat itu mendapatkan kabar gembira dari Nabi bahwa ketiga orang yang dicintainya itu adalah penghuni surga. Hindun kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, doakan aku agar aku nanti ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga bersama mereka bertiga." Dan itu diaminkan oleh Nabi. Dari sekian banyak jasad para syuhada, ada yang tidak didatangi oleh keluarganya karena mereka memang datang ke medan tempur itu bukan dari Madinah. Itulah dua orang Muzainah, yakni Wahab dan Harith. Nabi mendoakan kedua orang ini dan berkata, "Semoga Allah memberkatimu sebagaimana aku memberkatimu." Kemudian jasad mereka dibungkus dengan jubah hijau. Ketika dibaringkan di liang lahat, wajah dan kakinya belum lagi tertutup, dan karena itu Nabi memerintahkan para sahabat untuk mencari rerumputan dan menutupkan ke wajah serta kaki. Semua mayat kaum muslimin harus ditutup wajah dan kakinya. Setelah semua jasad syuhada dikuburkan dengan sempurna, maka Rasulullah pun menaiki kuda dan kembali ke Madinah bersama seluruh kaum muslimin. Mereka yang tadinya terlibat di dalam pertempuran Uhud maupun mereka yang menyusul dari Madinah pasca peperangan. Akhirnya dibuatlah dua saf laki-laki dan di belakangnya para muslimah berjalan. Mereka pulang menuju Madinah. Nabi berdoa, "Ya Allah, kami memohon berkah, memohon kasih sayang dan hidayah-Mu. Ya Allah, limpahkanlah kebahagiaan pada kami selama-lamanya. Ya Rabb, selamatkanlah kami pada hari yang penuh ketakutan dan cukupkanlah kami pada hari yang penuh dengan kemiskinan." Sahabat arah hidup yang dimuliakan Allah, tentu banyak sekali tarbiyah pelajaran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dari peristiwa perang Uhud ini kepada kaum muslimin, baik pada saat itu maupun kita sekarang yang membaca sejarahnya. Insya Allah di episode selanjutnya akan kita bahas hikmah-hikmah tersebut, sekaligus kita cuplik beberapa kejadian penting yang terjadi pasca perang Uhud. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kesehatan dan kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.